selamat datang di channel Erlisa Aryani. Terima kasih buat teman-teman yang sudah datang menonton video kami. Kali ini kami akan mengajak teman-teman untuk melihat tanaman bunga telang. Tanaman yang kami tanam di kebun mini kami. Seperti teman-teman tahu, bunga telang itu sangat kaya akan manfaatnya, terutama bagi imunitas tubuh. Karena tanaman bunga telang ini kaya akan antioksidan. Nah, ini kebun mini kami. Ada pohon belimbingnya, tapi pohon belimbingnya sudah tidak ada. Nah, tanaman bunga telangnya rencana kami akan tanam di area sini, dekatnya pagar. Ya, beginilah, tidak banyak tanaman cantik di kebun mini saya. Nah, ini kondisi 8 hari setelah saya panen bunga telang pertama kalinya. Waktu itu panennya sekitar 3 atau 4 bunga ya. Karena saya ingat pesan beliau yang ngasih tanaman ini, kalau sudah berbunga langsung dipetik supaya dia mau berbunga terus. Nah, ternyata benar teman-teman, harus dipetik bunganya tiap hari. Ini ada hewan lain ya. Awalnya masih satu penyangga, saya pakai penyangga bambu. Nah, sekarang sudah 2 penyangga karena dia cepat sekali merambat. Teman-teman bisa menanam bunga telang ini dengan pakai 4 titik. Kalau saya menyamping ya, karena saya mau jadikan seperti pagar tanaman gitu. Ini saya buat menyamping ke kanan. Nah, seperti ini. Nah, ini pada saat ini di hari ke-14 setelah panen pertama itu saya panen bisa mendapatkan sekitar 20 bunga ya teman-teman. Luar biasa menurut saya. Dan luar biasanya tanaman ini gak terlalu rewel, gak perlu disiram tiap hari. Saat tanam video ini diambil, ini musim kemarau ya di tempat kami. Tapi karena tanaman ini tidak rewel, jadi kami gak nyiramnya tiap hari. Bahkan saya pernah cuma seminggu sekali nyiramnya. Mungkin karena dia letaknya di dekat saluran air ya, jadi kondisi tanahnya gak kering, agak basah gitu. Nah, ini saya buat teh telang dengan cara menyeduh air panas dari dispenser. Setelah itu didiamkan selama kurang lebih 5 menit ya. Nah, ini panen lagi. Saya agak rajin waktu kondisi ini ya, panennya hampir tiap hari. Tapi videonya nggak saya buat tiap hari. Saat itu saya agak rajin. Nah, untuk bunga telang yang mekar kemarin, dia akan agak layu kondisinya ya. Untuk hari ini dia jadi agak layu. Saya buat tehnya hanya bunga yang mekar hari ini, maksudnya bunga yang fresh mekarnya. Kalau bunga yang mekar kemarin gak saya buat untuk seduh teh. Nah, ini ada yang mekar kemarin ya, jadi dia agak layu gitu. Nah, ini saya sudah bisa membuat teh 2 gelas, di mana masing-masing gelasnya sudah bisa sekitar 10 bunga ya. Sekitar 10 bunga. Ini masih pakai air panas dari dispenser. Tapi teman-teman kalau mau pakai air panas dari air mendidih ya, dari atas api bisa. Cuman bunganya baru dimasukkan setelah api dimatikan. Nah, baru didiamkan sekitar 5-10 menit lah. Karena kalau
bunganya ikut dipanaskan di atas api, hasilnya tidak maksimal, manfaat antioksidannya tidak maksimal untuk tubuh kita. Nah, cukup gampang juga ya, nggak ribet. Saya nggak perlu pakai saringan karena dia kan besar-besar gitu ya dari bunga. Untuk bunganya sendiri saya nggak pakai lagi, biasanya saya langsung buang. Nah, ini cara saya memanfaatkan bunga telang versi minuman dingin. Nah, kebetulan waktu ini saya beli buah markisa, akhirnya saya kepikiran buat deh pakai chia seed. Nah, chia seednya saya rendam di dalam air bunga telang maksud saya. Ini saya campur dengan Sprite. Karena saat video ini dibuat itu kondisi cuaca lagi musim kemarau, panas, jadi butuh yang dingin-dingin. Chia seednya cukup direndam di air bunga telang yang sudah dingin ya teman-teman, bukan yang panas. Nah, bunga telangnya saya simpan di wadah toples mini. Terus ini saya juga mencampurkan cairan yogurt karena saya suka ya. Teman-teman juga boleh mencampurkan cairan yogurt yang lain atau tanpa yogurt juga boleh. Tetap enak kok karena ada cairan bunga telangnya tadi yang sudah diserap sama chia seed. Tambah es batu tambah nikmat lagi teman-teman. Ini hari ke-57 sejak panen pertama. Saya pasang udah 3 bambu ya. Dia cepat sekali melambat. Di depannya itu ada tanaman sawo, masih pendek, awet sekali dia pendek. Oh ya, karena saya jarang nyiram, tanamannya tetap berbunga terus. Kadang saya tiap pagi kalau habis buat jus sayur atau jus buah, ampasnya saya taburkan di area tanah tempat tanaman telang ini. Nah, ini bekas saya tabur ampasnya, wortel, beet, sama timun. Nah, ini karena saya mulai males ya, maksudnya mulai sering kelewatan panen, jadi bunganya sedikit yang dipanen tadi. Nah, ini kondisi tanaman kami di hari ke-86 sejak panen pertama. Oh ya, saya sudah cerita belum ya, tanaman yang diberi oleh pengurus beliau tuh itu kan belum berbunga. Nah, dikasih 2 tanaman, yang hidup 1, yang 1 mati. Memang begitu supaya dikasih beberapa warga yang dikasih itu dapat 2, karena pasti ada salah satu yang mati atau syukur-syukur dua-duanya hidup. Nah, kalau di saya kan 1 yang hidup, yang 1-nya mati ya. Dan menuju ke panen bunga itu kurang lebih 1 bulan. Saya sudah cerita belum ya? Kurang lebih 1 bulan gitu. Jadi saya lupa tepatnya umur tanaman ini berapa hari. Nah, ini bunga telangnya banyak ya. Di sela-sela juga dia tumbuh, di bagian dalam juga dia tumbuh. Bahkan kucing sudah mulai ikut bertengger di bawah ya. Kadang saya ketemu sama kadal juga. Udah mulai banyak.
Nah, saya simpannya sekarang di wadah kotak gitu karena kalau dari botol selai udah nggak cukup. Pada saat ini sudah panen bunga itu 60-an lebih sekali panen tiap sehari ya. Kalau bunga-bunga yang layu nggak saya petik. Karena banyak hampir tiap hari, kadang saya bagi ke kerabat dan teman-teman, atau saya masukkan juga ke kulkas ya supaya dia tetap fresh. Nah, ini saya coba menyemai tanaman dari hasil tanaman saya yang sudah berbunga. Jadi tanaman yang bunga yang tidak dipetik dia akan mengeluarkan bentuk seperti kacang gitu ya, buncis gitu. Nah, kalau sudah warnanya dari hijau sudah menjadi coklat, itu bijinya sudah bisa kita semai. Nah, ini saya memakai tanah dari pot bekas tanaman bayam ya. Unsur haranya sudah mulai berkurang. Yang lihat nih, ada bayam saya yang sudah mulai keriting, sudah gak sehat, itu nanti mau saya buang. Tanahnya saya ambil. Saya juga menanam bunga, ini yang di tengah ini, saya lupa bunga apa ya. Nah, setelah itu kita campurkan dengan pupuk organik ya, atau pupuk sekam ya. Saya mencoba pakai cara ini dari kumpulan padu padan berbagai informasi yang saya dapatkan di online. Nah, ini dia bijinya yang masih di dalam kulit ya, kayak buncis gitu. Menurut salah satu sumber, bijinya dijemur sebenarnya, tapi kalau saya langsung aja deh, karena udah coklat gitu, menurut saya dalamnya juga nggak apa-apa ditanam. Tiap wadah saya taburkan 3 atau 4 biji bunga telang. Jadi wadahnya ini harus dilubangi bagian bawahnya ya, karena kan kadang kita kasih air supaya airnya enggak becek gitu. Setelah itu nanti ditaburi lagi dengan pupuk organik tanah sekam tadi ya. Tipis-tipis aja nanti taburnya. Setelah itu nanti disemprot dengan air sedikit. Kondisi tanahnya tidak boleh terlalu basah. Nah, ini dia tanaman kami di hari ke-130 sejak panen pertama. Ini seperti ini ada tanaman apa ya? Timun kah? Oh, ini kami panen ya. Banyak bunga-bunga yang mekar yang bersembunyi di hampir nggak kelihatan, jadi harus telaten metiknya.
ada teman saya yang memanfaatkan bunga telang ini untuk cat warna alami. Nah, ini dia hasil panenan. Ini sudah menyamping ya. Dia sempat merambat mau ke atas pagar seperti ini. Saya turunkan, jadi saya buat 2 bambu lagi sebelah kanannya. Ini dia. Ya, rencananya tanah yang di sekitar bunga telang ini akan saya tanami sayur. Nah, ini kondisi 170 hari setelah panen pertama. Dia aktif berbunga dan bunganya kalau bunga kecil seperti ini hari ini, besok sudah mekar. Keren ya. Nah, ini bunga yang kita petik harus langsung disimpan di wadah tertutup supaya dia tidak menjadi layu. Kadang saya nggak sempat buat ngeteh, jadi saya masukkan di lemari es untuk minum dingin-dingin gitu. Demikian kegiatan salah satu tanaman kebun mini kami. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.